Suatu malam, ada seorang pasien yang bernama Tasya. Ia berumur 70 tahun. Ia memiliki gejala-gejala seperti sering sakit kepala, mual dan muntah, nyeri dada, sesak napas, dan sering pusing. Karena hal itu, cucunya yang bernama Bima menelpon perawat Mona untuk memeriksa neneknya. Nek, nenek kenapa, Nek? Aku telepon kasus Mona ya. Halo, Sus. Halo? Tolong nenek saya, Sus. Iya mas, neneknya kenapa mas? Nenek saya pusing. Ya, baik, Sus. Segera kesini ya. Oh iya mas, saya segera ke sana mas. Ditunggu mas. Yang pertama ada tahap preinteraksi. Tahap pertama ini merupakan tahap di mana perawat belum bertemu dengan pasien. Tugas perawat dalam tahap ini adalah menggali perasaan, fantasi, dan rasa takut dalam diri sendiri, menganalisis kekuatan dan keterbatasan profesional diri sendiri, mengumpulkan data tentang klien jika memungkinkan, dan merencanakan untuk pertemuan pertama dengan klien. Bima bingung dan tidak tahu apa yang terjadi oleh neneknya. Dan setelah Bima menelpon, perawat Mona pun tiba di rumah pasien atau ibu Tasya. Permisi, selamat sore. Sore, Sus. Silakan masuk, Sus. Ya. Duduk, Sus. Kedua, tahap orientasi, yakni tahap di mana perawat pertama kali bertemu dengan klien. Tugas perawat dalam tahap ini meliputi menetapkan alasan klien untuk mencari bantuan, membina rasa percaya, penerimaan komunikasi terbuka, menggali pikiran, perasaan, dan tindakan-tindakan klien, dan serta mengidentifikasi masalah klien dan menetapkan tujuan dengan klien dan merumuskan bersama kontrak yang bersifat saling menguntungkan dengan mencakupkan nama, peran, tanggung jawab, harapan, tujuan, tepat pertemuan, waktu pertemuan, kondisi untuk terminasi, dan kerahasiaan. Neneknya kenapa ya sebelumnya mas? Tadi nenek mengeluh pusing, Pusing, terus sesak nafas, sesak nafas, sama mual. mual. Mas ini siapanya nenek ya? Cucunya, Sus. Cucunya. Nek, nenek namanya siapa nek? Tasya. Begini nek, perkenalkan nama saya Preti Ramona, biasa dipanggil Mona. Saya mahasiswa dari Poltekkes. Umur nenek kalau boleh tahu berapa ya nek? 70 tahun. Sebelumnya nenek keluhan apa nek? Sakit kepala? Mual? Muntah? Ada lagi nek? Sesak. Dadanya terasa ditusuk-tusuk kan nek? Sesaknya. Oh baik nek. Yang ketiga ada tahap kerja. Tahap komunikasi terapeutik yang ketiga ini adalah tahap di mana perawat memulai kegiatan komunikasi. Tugas perawat pada tahap ini adalah menggali stresor yang relevan, meningkatkan pengembangan penghayatan dan penggunaan mekanisme coping klien yang konstruktif, serta membahas dan atasi perilaku resisten. Baik nek, di sini saya akan melakukan tindakan TTV yang terdiri dari 4. Yang pertama mengukur tekanan darah nenek, yang kedua mengukur suhu tubuh nenek, yang ketiga menghitung nadi nenek, yang terakhir menghitung pernafasan nenek. Di sini saya membutuhkan waktu 15 menit. Apa nenek bersedia? Bersedia. Baik nek, pertama saya membantu mengatur posisi tubuh nenek. Permisi nek. Permisi ya nek. Di sini saya akan melakukan pengukuran tekanan darah. Permisi nek. Saya mulai tindakannya nek.
Oh begini Nek, tekanan darah Nenek 140/70. Tindakan selanjutnya saya mengukur suhu tubuh Nenek ya. Tolong letakkan termometer ini di aksila Nenek atau di ketiak Nenek, di pertengahan ketiak Nenek. Saya bantu atau Nenek sendiri yang memasangnya? Saya sendiri. Baik Nek. Baik Nek, di sini kita menunggu termometernya sampai 15 menit Nek. Tindakan selanjutnya di sini saya akan melakukan tindakan mengukur nadi Nenek. Apa Nenek bersedia? Bersedia. Baik Nek, permisi. Baik Nek, termometernya bisa deh Nek. Suhu tubuh Nenek normal 36,6 dan nadi Nenek 101 kali per menit. Baik Nek, tindakan yang terakhir menghitung pernafasan Nenek atau respirasi Nenek. Apa Nenek bersedia? Bersedia. Bersedia Nek? Baik Nek. Permisi Nek. Begini Nek, pernafasan Nenek 26 kali per menit. Ini tidak termasuk normal Nek. Yang keempat, tahap terminasi adalah tahap di mana perawat akan menghentikan interaksi dengan klien. Tahap ini bisa merupakan tahap perpisahan atau terminasi sementara ataupun perpisahan atau terminasi akhir. Tugas perawat pada tahap ini adalah membina realitas tentang perpisahan, meninjau kemampuan terapi dan pencapaian tujuan-tujuan, serta menggali secara timbal balik perasaan penolakan, kesedihan, dan kemarahan, serta perilaku yang terkait lainnya. Baik Nek, setelah saya melakukan pemeriksaan tadi, tekanan darah Nenek lumayan tinggi. Di sini termasuk hipertensi ya Nek. Di sini saya menyarankan kurangi makanan yang beriodium atau makanan yang banyak garam. Di sini saya sarankan Nenek untuk makan makanan yang tinggi serat dan buah-buahan. Apakah Nenek ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada ya. Tolong kurangi makan pingnya ya Nek. Baik Mas, tolong jaga pola makan Neneknya ya Mas. Jaga kesehatannya juga Mas. Resep dokternya nanti saya kirim lewat via WA. Permisi ya Nek, jaga kesehatan Nek. Terima kasih sus. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan sedikit beberapa kesalahan yang dilakukan oleh seorang perawat ketika melakukan komunikasi terapeutik. Yang pertama itu ada posisi. Posisi yang sering salah itu ketika kita berkomunikasi terapeutik terhadap klien, kita itu menyampingi atau membelakangi ketika duduk ataupun berdiri. Padahal posisi yang paling benar adalah posisi berhadapan. Ketika kita berhadapan dengan klien, itu lebih mudah membina hubungan saling percaya antar klien dan klien lebih mudah menceritakan keluhannya terhadap kita. Kemudian ada memperhatikan kontak mata. Kesalahan yang sering terjadi di sini adalah ketika seorang perawat itu bukannya memperhatikan mata klien, tetapi malah memperhatikan bajunya atau badannya. Yang paling benar adalah kita harus memperhatikan kontak matanya agar lebih mudah mendapatkan kepercayaan seorang klien dan membina hubungan saling percayanya lebih mudah dan klien lebih senang dan lebih santai ketika berbicara dengan kita. Kemudian adalah sikap saling terbuka. Ketika kita sudah melakukan pembenaran terhadap posisi yang berhadapan, melakukan kontak mata, tetapi tangan kita itu malah melipat, kaki kita malah melipat. Hal itu adalah sebuah kesalahan di mana ketika kita melakukan hal seperti itu, takutnya
Dalam pikiran klien kita itu berpikir bahwa kita sedang bosan dan tidak antusias terhadap cerita mereka. Kita harus bisa bersikap yang lebih sedikit sopan, tidak melipat tangan, tidak melipat kaki, agar klien lebih mudah berceritanya dan merasa bahwa dia itu sedang bercerita dan kita hargai. Dalam komunikasi dengan lansia, harus diperhatikan faktor fisik, psikologis, lingkungan. Dalam situasi individu, harus mengaplikasikan keterampilan komunikasi yang tepat. Di samping itu juga memerlukan pemikiran penuh serta memperhatikan waktu yang tepat. Komunikasi pada lansia tidaklah begitu sulit, dibutuhkan teknik-teknik tersendiri untuk melakukan komunikasi pada lansia. Banyak hal-hal yang harus diperhatikan diantaranya teknik komunikasi dengan penggunaan bahasa yang baik, teknik untuk mewawancara, kendala dan hambatan dalam komunikasi, mood dan privasi, aspek-aspek yang harus diperhatikan. Jadi dari video yang telah kami tayangkan tadi dapat kita simpulkan bahwa perawat dalam melakukan komunikasi dapat menerapkan beberapa fase, yaitu fase prainteraksi, fase orientasi, fase kerja, dan juga fase terminasi. Dan yang pertama yang dilakukan oleh perawat yaitu memperkenalkan nama dan jam kerjanya dan memastikan identitas pasien dan melakukan pendekatan untuk membina hubungan saling percaya. Dan juga biasanya pada pasien lansia ini mengalami beberapa perubahan, tidak hanya perubahan secara fisik tetapi juga perubahan secara psikososial, psikologis, dan spiritual. Dan kita dalam berkomunikasi dapat menerapkan bahasa yang baik dan menggunakan kalimat yang sederhana dan juga pendek, kecepatan dan tekanan suara yang tepat, dan berikan kepada lansia waktu untuk berbicara, dan juga hindari pertanyaan yang berakibat pasien menjawab ya dan tidak, dan dapat menggunakan komunikasi nonverbal yang meliputi perilaku, kontak mata, ekspresi wajah, dan juga sentuhan. Dan sebisa mungkin kita ini menerapkan suasana yang nyaman saat berkomunikasi, seperti posisi duduk yang berhadapan, menjaga privasi, kurangi kebisingan, penerangan yang cukup, dan juga memberikan salam sebelum pergi.